Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, seperti yang telah ditugaskan oleh dosen kita, Bu Wiwik, kami selaku kelompok 8 akan membawakan presentasi dengan tema pembelahan sel bagi yang belum mengetahui apa itu pembelahan sel. Berikut adalah penjelasannya. Pembelahan sel adalah suatu proses di mana material seluler dibagi ke dalam dua sel anak yang umumnya dimulai dari satu sel tunggal. Sel mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri dengan melakukan pembelahan. Pada hewan uniseluler, cara ini digunakan sebagai alat reproduksi pembelahan. Sedangkan pada hewan multiseluler, cara ini digunakan dalam memperbanyak sel simatis dan pertumbuhan dan individu baru. Ada dua macam pembelahan sel, yaitu secara langsung dan pembelahan secara tidak langsung. Meiosis adalah satu cara sel untuk mengalami pembelahan. Ciri pembelahan terjadi di sel kelamin, jumlah sel anak 4, jumlah kromosom setengah induknya. Pembelahan terjadi dua kali. Meiosis hanya terjadi pada fase reproduksi seksual atau pada jaringan nuftah. Pada meiosis terjadi dua kali periode pembelahan sel, yaitu pembelahan meiosis 1 dan 2. Terima kasih. Pembelahan sel pada eukariotik. Pada sel eukariotik, hal pembagian material genetik secara persis sama adalah lebih kompleks. Sebuah sel eukariotik mengandung kira-kira 1000 kali lebih banyak DNA dibanding sebuah sel prokariotik. Di samping itu, DNA ini berbentuk linear, membentuk sejumlah mulai masuk fase ditandai dengan replikasi DNA yang terus berlangsung, bahkan walau signal pertumbuhan dan pembelahan sel sudah tiada. Mitosis adalah proses pembagian genom yang telah digandakan oleh kedua sel identik menghasilkan pembelahan sel. Mitosis umumnya diikuti sitokinesis yang membagi sitoplasma dan membran sel. Proses ini menghasilkan dua sel anak yang identik yang memiliki distribusi organel dan komponen sel yang sama. Hasil utama dari mitosis adalah pembagian genom sel awal kepada sel anakan. Genom terdiri dari sebuah kromosom kompleks DNA yang mengandung informasi genetik vital untuk menjalankan fungsi sel secara benar. Sel anakan harus identik dengan sel awal. Proses penggandaan terjadi pada pertengahan interfase, yaitu fase sebelum fase mitosis pada siklus sel. Proses mitosis secara konvensional dibagi menjadi 6 fase, yaitu interfase, profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Profase biasanya merupakan fase terpanjang dengan mengambil waktu kurang lebih 60% dari keseluruhan waktu yang dibutuhkan dalam mitosis selama pembelahan mitosis yang berlangsung pada sel hewan dan sel tumbuhan. Hasil dari tumbuhan yaitu sel induk yang diploid atau 2N menjadi dua sel anakan yang masing-masing diploid. Kemudian jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induk. Selanjutnya, pembelahan sel prokariotik. Pada sel prokariotik, pembelahan sel yang terjadi dikenal dengan nama pembelahan biner. Proses pembelahan biner ini juga dikenal dengan amitosis, yaitu pembelahan yang tidak melibatkan kromosom. Contohnya pada sel bakteri. Pada prokariotik, pembelahan sel berlangsung secara sederhana yang meliputi proses pertumbuhan sel, duplikasi, materi genetik, pembagian kromosom, dan pembelahan sitoplasma yang didahului dengan pembentukan dinding sel baru. Amitosis adalah pembelahan inti sel secara langsung diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Proses pembelahan sel pada sel prokariotik berbeda dengan pembelahan sel pada eukariotik. Pada sel prokariotik, pembelahan sel berlangsung secara sederhana meliputi proses pembentukan sel, duplikasi materi genetik, pembagian kromosom, dan pembelahan sitoplasma yang didahului dengan pembentukan dinding sel baru. Proses pembelahan yang demikian dinamakan amitosis. Contoh pembelahan sel pada amitosis terjadi pada bakteri. Kromosom hasil duplikasi awalnya akan menempel pada membran plasma. Selanjutnya akan terjadi pembentukan antara dua tempat perletakan kromosom untuk melakukan pemisahan materi inti. Kemudian akan terjadi sitokinesis yang diikuti dengan terbentuk dinding sel baru hingga dua sel anak terbentuk.
Meiosis. Meiosis adalah salah satu cara sel untuk mengalami pembelahan. Dan pembelahan tersebut ada 4. Yang pertama terjadi di sel kelamin. Dan yang kedua, jumlah sel anaknya 4. Yang ketiga, jumlah kromosen sepertiga induknya. Dan yang terakhir keempat, pembelahan terjadi 2 kali. Meiosis hanya terjadi pada fase reproduksi seksual. Hasil meiosis tersebut ada 3. Yang pertama, satu sel induk yang diploid menjadi 4 sel anakan yang masing-masing diploid. Dan yang kedua, jumlah kromosom sel anak setengah jumlah kromosom sel induk. Dan yang ketiga, pembelahan meiosis hanya terjadi pada sel-sel seperti sperma dan ovum. Dari tujuan pembelahan sel tersebut yang secara tidak langsung yaitu pertama ada mitosis, yaitu regenerasi. Dan yang kedua meiosis, yaitu mengurangi kromosom. Baik, sekarang kita bakalan masuk ke bagian penyebab diferensiasi. Seperti yang kita ketahui, semua sel yang mengalami diferensiasi itu bisa terjadi asal sel tersebut masih hidup dan bersifat totipotens. Baik, artinya bila lingkungannya memadai atau bila lingkungannya sesuai sehingga sel tersebut dapat tumbuh dan membentuk individu baru. Nah, seperti itu ya yang dimaksud dengan diferensiasi. Gitu. Sel yang mengalami diferensiasi dapat dibentuk menjadi individu baru jika sel tersebut masih hidup dan bersifat totipotens dan lingkungannya juga memadai untuk keberlangsungan perkembangan sel tersebut. Baik, mungkin cuman itu ya di bagian penyebab diferensiasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi dari kelompok kami dapat bisa bermanfaat. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya mewakili kelompok 3 meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.